Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Eta untuk mau berkenan untuk diwawancarai. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaludin Gibran Budiarto, saya biasa dipanggil Gibran. Saya dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Erlangga angkatan 2025 dalam penyelesaian tugas filsafat ilmu dengan kelompok saya yang nanti akan juga mewawancarai di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kami ingin mewawancarai mengenai bagaimana instrumental etika penelitian dan tanggung jawab ilmuwan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutamanya yang ada di Departemen Politik, Ibu. Baik, sebelumnya untuk pertanyaan pertama, ini mengenai identifikasi dan juga mitigasi pelanggaran etika yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa pada saat meneliti. Berdasarkan pengalaman Mbak Eta saat mengelola administrasi riset, apa saja bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi dan juga perlu diwaspadai, juga perlu ditanggulangi juga, seperti plagiarisme, manipulasi data, dan pencantuman nama. Bagaimana fisik dan juga departemen memastikan pelanggaran tersebut itu tidak lolos dari pengawasan? Oke, baik. Kalau dari segi saya selaku pelaku administrasi, kalau dari plagiarisme itu biasanya dosen lebih tahu ya hal-hal yang harus dihindari. Kemudian kalau mahasiswa kan selalu komunikasinya sama dosen. Jadi kalau mahasiswa melakukan plagiat itu biasanya dosennya lebih tahu. Itu akan diuji Turnitin dan lain sebagainya. Nah, ketika ada mahasiswa yang melakukan hal itu, biasanya itu dosen akan memberikan punishment. Punishmentnya itu berupa biasanya itu pemberian biasanya kan plagiat itu kan nggak hanya di penelitian, tapi di tugas-tugas mahasiswa itu juga sekarang itu mahasiswa jauh lebih pintar daripada dosennya kan, ya kan, melakukan hal-hal plagiat kayak gitu. Dulu pernah ada mahasiswa yang melakukan itu dan punishmentnya adalah tidak lulus di mata kuliah itu, dan untuk semester berikutnya itu bukan diulang, jadi dia untuk semester berikutnya itu tidak boleh mengikuti, jadi dapat punishment untuk tidak melakukan kayak cuti 1 semester. Tapi bukan cuti, tapi memang itu punishment dari kita dari Dewan Etik ya gitu. Nah, kemudian kalau untuk penelitian secara administrasi dosen itu biasanya yang terkendala dari saya selaku administrasi itu adalah ketika melakukan pelaporan. Kalau plagiat kan saya itu urusannya dosen ya, saya nggak nyemplung di situ. Tapi kalau saya biasanya bekerja di administrasi itu ketika ada penelitian riset untuk kolaborasi, itu kan biasanya kita sama pihak kedua, ketiga. Nah, terkadang yang menyusun RAB itu kan dari pihak kedua atau ketiga. Nah, penyusunan RAB itu kadang tidak disesuaikan dengan kita. Jadi ibaratnya kayak RAB-nya itu terkesan ini aja, tapi di SBM kita di buku panduan keuangan kita itu tidak ada poin-poin itu yang kadang membuat sulit pengadministrasian. Nah, itu kan sesuatu hal yang kadang kita harus berpikir ulang bagaimana caranya supaya di pelaporan itu dosen juga aman, kemudian pihak kedua dan ketiga juga bisa menerima. Nah, itu yang bikin sulit saya sebagai pengelola administrasi itu harus ibaratnya kalau bahasa Jawa itu mereka-reka. Ini cocoknya gimana, di RAB ini bunyinya begini, tapi di buku panduan kita nggak ada. Itu kita harus mencari jalan keluar, mencari titik temu kira-kira yang mana sama-sama bisa diakui. Kesulitannya di situ. Kalau untuk plagiat rasanya dosen sudah lebih tahu. Ya, kalau saya hanya melaksanakan pelaporan aja kayak keuangannya, kemudian untuk pengarsipan juga ya, pengarsipannya juga. Ketika sudah selesai kan saya juga harus mengarsip ya. Gitu. Ketika nanti ada audit atau segala macam. Kalau saya terima kasih banyak Ibu sudah menjawab pertanyaan pertama kami. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Faiz Akmal, mahasiswa Ilmu Politik angkatan tahun 2025. Sebelumnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari wawancara dari teman saya sebelumnya, Gibran.
tentang definisi etika penelitian dalam praktik administrasi. Dalam kacamata pelayanan akademik divisi, bagaimana Ibu mendefinisikan etika penelitian? Apakah hal tersebut hanya sekedar kelengkapan dokumen administratif atau ada nilai moral lebih dalam yang harus dijaga? Seperti itu. Oke, baik, saya coba jawab ya. Kalau menurut saya dalam etika untuk penelitian itu semua aspek harus kita perhatikan. Jadi mulai dengan kesesuaian tema, kemudian apa yang hendak kita teliti di dalam buku kontrak itu, dan di lapangannya kan memang harus sesuai. Jadi tidak hanya, kadang itu kan kita mikirnya itu penelitian ini aja, tapi di lapangannya ternyata nggak dijalankan. Ya hal-hal yang mungkin orang menganggapnya sepele, tapi menurut saya ya hal-hal yang mungkin menurut orang itu sepele ya itu harus diperhatikan, antara judul, terus kesesuaian dengan kontraknya, kemudian bagaimana di lapangannya, itu memang benar-benar harus dijalankan, nggak hanya kontrak di atas buku aja. Menurut saya sih begitu. Itu jauh lebih membuat kita yang melakukan, kalau menurut saya membuat kita yang melakukan penelitian itu lebih safety gitu. Jadi ketika nanti ada audit atau apa, itu kan kalau memang penelitian itu benar-benar kita laksanakan tanpa melihat pelaporan kita sudah bisa jawab gitu kan. Logikanya begitu kalau menurut saya. Baik, mungkin terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Mungkin setelah ini dilanjutkan oleh kawan saya. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Rifai Abdullah. Kali ini biarkan saya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin mempertanyakan tentang tanggung jawab ilmuwan terhadap masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu kan, ilmuwan politik dan sosial di FISIP sendiri memikul tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana Ibu melihat peran Tendik dalam memastikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan bukan hanya menjadi tumpukan kertas yang ada di rak arsip? Kalau menurut saya, selama saya membersamai penelitian dosen-dosen, dengan saya membaca kontraknya, dengan saya membaca bukunya dan lain sebagainya, kalau menurut saya ya, saya sendiri itu adalah menambah ilmu buat saya. Jadi di luar kacamata saya yang ada di Departemen Politik, jadi kayak saya di politik kan mempelajari apa, tapi ketika dosen mempunyai penelitian tentang kebudayaan, tentang perilaku masyarakat di luar seperti apa, kemudian membuat kebijakan untuk daerah itu seperti apa, itu menurut saya, kalau saya secara pribadi mendampingi itu akan bertambah ilmu buat saya. Jadi saya tahu banyak hal, manfaatnya sih banyak ya kalau memang mau tahu itu. Saya nggak usah bicara ke masyarakat luas, tapi saya bicara untuk diri saya sendiri, bahwa ketika saya mendampingi dosen untuk melakukan penelitian berbagai macam hal itu, keilmuan saya bertambah. Jadi pengetahuan saya bertambah bagaimana menyusun sebuah kebijakan untuk sebuah daerah itu seperti apa, prosesnya bagaimana, kemudian pelaku kebudayaan itu bagaimana, kita kerjasama dengan siapa, itu nanti akan menghasilkan apa, kayak seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat luas pastinya akan lebih bermanfaat. Orang untuk saya sendiri aja bermanfaat, bagaimana untuk yang di luar kan gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaannya. Ya.